Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Bertemu lagi bareng aku Isnawati. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang simulasi mengajar. Nah, seperti di video sebelumnya, simulasi mengajar ini berada pada tahap 2 seleksi program guru penggerak. Nah, di sini saya akan membahas tentang petunjuk simulasi mengajar dan juga tentang unsur penilaian simulasi mengajar seleksi program guru penggerak ini. Nah, bagi kalian yang ingin daftar guru penggerak yang angkatan 7 yang sedang dibuka saat ini, jangan lupa simak videonya baik-baik ya, supaya kalian bisa mungkin video ini bisa membantu kalian untuk bisa lulus di program guru penggerak ini. Baiklah, kita ke petunjuk simulasi mengajar calon guru penggerak. Nah, petunjuk simulasi mengajar calon guru penggerak ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, yaitu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar ini akan dilakukan secara daring. Jadi, kalian kalau misalnya akan melakukan seleksi simulasi mengajar, jadi tenang aja guys. Jadi seleksinya itu modelnya daring gitu, melalui video conference. Kemudian yang kedua yaitu durasi simulasi mengajar selama 10 menit. Jadi durasinya itu adalah 10 menit. 10 menit ini pertama itu biasanya kita perkenalan dulu. Setelah itu, habis itu baru kita mulai simulasi mengajar. Nah, seperti di video sebelumnya, saya membahas tentang RPP. Kemudian yang selanjutnya, petunjuknya adalah simulasi mengajar ini menggunakan aplikasi Google Meet tanpa dihadiri oleh murid. Nah, di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas bahwasanya simulasi mengajar ini dilakukan, itu kita mengajar tanpa ada murid, tapi seolah-olah ada murid. Nah, makanya menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi kalau menurut saya, tips dari saya itu kalian menggunakan laptop yang benar-benar support sama aplikasi Google Meet dan jaringan yang bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah simulasi mengajar akan dinilai oleh 2 asesor. Jadi nantinya itu akan ada 2 asesor yang akan menilai kita ketika mengajar, dan mereka itu nggak akan memberikan komentar terhadap apa yang sudah kita lakukan ketika mengajar guys. Jadi kita hanya betul-betul hanya mengajar saja, nanti dia hanya menilai. Jadi nggak ada kayak umpan balik atau komentar dari dia kepada kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta menyiapkan, peserta menyiapkan ruang yang kondusif, akses listrik dan internet, alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Nah ya, itu yang perlu kita siapkan. Nah, yang pertama adalah ruangan yang kondusif. Ruangan yang kondusif di sini adalah ruangan yang terang. Jadi agar simulasi mengajar tersebut bisa terlihat jelas, maka kita membutuhkan ruangan yang terang. Kemudian yang selanjutnya adalah akses listrik dan internet. Nah, untuk akses listrik dan internet di sini diharapkan nggak mati lampu ya guys. Siapa tahu laptopnya lowbat gitu ya. Nah, jadi bisa pakai akses listrik dan internet. Internetnya juga harus lancar agar ketika melakukan Google Meet itu nggak tersendat-sendat gitu. Nah, tips dari saya kemarin, saya itu menggunakan 2 perangkat. Yang pertama, perangkat yang satu itu saya pakai untuk video conference, yang satunya saya pakai buat alat, misalnya saya kayaknya RPP saya seperti ini, jadi itu dibuat untuk catatan-catatan gitu, jadi catatan untuk pada saat simulasi mengajar. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan ini contohnya misalnya nih ada RPP, papan tulis, atau kertas putih ya kalau misalnya kalian nggak punya papan tulis di rumah, alat peraga, spidol, dan lain-lain. Jadi kalian boleh siapkan itu benar-benar sudah siap di sebelahnya kalian, jadi tinggal ambil-ambil gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya papan tulis di rumah, bisa menggunakan karton yang besar itu guys, jadi kalian tempel di dinding. Atau bisa juga kalian melakukan simulasi mengajar di sekolah, tapi pada saat di sekolah nggak ada orang ya.
ya gitu. Jadi jangan pada saat ada orang nanti berisik dan kalian tidak bisa konsentrasi. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet akan diberikan melalui aplikasi SimPKB melalui dashboard seleksi simulasi mengajar. Jadi nanti jadwalnya itu akan diberikan guys. Jadi diberikan, kemudian juga tautan Google Meet-nya juga akan dikasih pada dashboard simulasi mengajar. Nanti akan saya tampilkan di sini dashboardnya seperti apa. Kalian bisa klik aja, klik nanti di situ nanti akan muncul kapan kalian akan melakukan simulasi mengajar. Kemudian selanjutnya adalah simulasi mengajar dilakukan seperti pembelajaran tatap muka dengan menganggap terdapat murid yang mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi sebenarnya simulasi mengajar ini adalah kita tuh seperti mengajar di kelas, tapi tidak ada murid. Jadi bukan mode daring ya guys. Jadi kita bukan mengajar mode daring gitu, tapi mode luring. Kita mengajar seolah-olah di dalam kelas, tetapi kita membayangkan bahwa ada murid di depan. Jadi kalian misalnya nih, kalian bisa panggil nih, Siska, menurut kamu apa begini-begini, boleh seperti itu. Walaupun nggak ada muridnya gitu. Nah, misalnya menarik kesimpulan, siapa yang mau menarik kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini? Oh iya Adit, silakan. Nah, seperti itu. Jadi boleh seperti itu guys. Jadi kalian boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu nggak dilarang gitu. Jadi pada saat simulasi mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah pada sesi simulasi, pada sesi akhir simulasi mengajar akan ada sesi tengah jawab dengan asesor selama kurang lebih 6 menit. Jadi masing-masing asesor akan bertanya kepada kita tentang simulasi mengajar ini. Jadi maksudnya nanti kalian akan ditanya-tanya bagaimana perasaannya, kemudian juga materi apa, kemudian apakah kalau kemarin saya ditanyanya itu materi ini sudah pernah diajarkan sebelumnya di sekolah. Saya bilang iya sudah. Kemudian apakah mode yang dilakukan pada saat simulasi mengajar sama dengan yang dilakukan di sekolah. Jadi beliau bertanyanya seperti itu. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya, karena memang yang di RPP yang saya tulis itu sama persis dengan apa yang saya lakukan di kelas, seperti itu. Nah, kalian boleh bikin bikin apa saja yang menurut kalian pembelajaran itu semakin menarik. Nah, itu dia tadi petunjuk dari simulasi mengajar calon guru penggerak. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang petunjuk pada simulasi mengajar, kali ini saya akan membahas tentang unsur penilaian simulasi mengajar seleksi guru penggerak. Yang pertama, kompetensi 1 yang dinilai itu adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, di sini kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran itu menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Jadi ini kompetensi 1-nya penilaiannya seperti ini. Jadi yang dinilai itu adalah bagaimana kita strategi apa yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan secara positif dan efektif itu untuk menyesuaikan karakteristik yang dimiliki oleh siswa, sehingga serta bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian bagaimana kita memimpin sebuah pembelajaran. Nah, itu untuk kompetensi yang pertama. Kemudian unsur penilaian yang kedua atau kompetensi yang kedua yaitu mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, ini ya. Di sini kita sebagai guru itu memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang digunakannya. Jadi kita menggunakan apa tujuan pembelajarannya itu? Kemudian menggunakan contoh
maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran. Apakah kita menggunakan alat peraga atau menggunakan contoh-contoh? Nah, itu ya, nanti dinilai semua seperti itu. Yang pertama tadi itu adalah tujuan, kemudian alat peraga, kemudian contoh-contoh, kemudian perencanaan penilaian juga dinilai, kemudian hubungannya. Jadi rencana penilaian tadi apa hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu nanti dinilai juga guys. Jadi di sini yang dinilai itu adalah seperti itu. Jadi tadi yang pertama alat peraga, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana perencanaan pembelajaran itu hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu yang dinilai adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau disebut dengan self-regulated learning. Nah, di sini guru atau kita sebagai pendidik itu melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini pada penilaian yang ketiga ini dilihat dari tadi tanya jawab pada asesor. Jadi ketika asesor bertanya, kira-kira apa kekurangan kamu pada saat simulasi mengajar? Nah, itu nanti ditanyakan seperti itu, guys. Kita tinggal jawab, oh tadi saya merasa sedikit grogi, atau misalnya, oh di sini ketika saya mengajar saya tadi kurang konsentrasi sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang saya sudah rencanakan di RPP. Seperti itu. Boleh, kalian tinggal ngomong aja apa sih refleksi diri kalian. Nah, di sini tenang aja guys. Ini tuh bukan penilaian misalnya nih, oh kayaknya dia memang nggak bagus mengajarnya. Bukan seperti itu guys. Jadi bagaimana yang dinilai itu adalah bagaimana kita merefleksikan diri atau memberikan kekurangan-kekurangan yang kita miliki untuk mengembangkan diri kita tersebut. Nanti ditanyakan, kalau misalnya kamu mengalami hal tersebut di dalam kelas, apa yang akan solusi apa yang kamu berikan, seperti itu. Jadi nanti akan ditanyakan seperti itu guys. Nah, itu dia tadi video tentang simulasi mengajar. Tadi aku udah bikin petunjuk-petunjuk apa saja pada simulasi mengajar, dan juga tentang penilaian-penilaian atau unsur-unsur penilaian pada simulasi mengajar. Nah, semoga video yang saya buat hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mendaftar di guru penggerak angkatan 7 yang sedang dibuka. Dan itu angkatan 7 ini adalah angkatan yang diterima tuh banyak banget guys. Jadi sekitar kalau nggak salah 4.000 sampai berapa guru yang diterima. Dan juga sebaran kabupatennya juga itu lebih banyak daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, teman-teman semua, semangat bagi guru-guru hebat yang ada di Indonesia tentunya semuanya. Saya jadi ingat dulu pepatah mengatakan bahwasannya ketika seseorang sukses, maka ada seorang guru di belakangnya yang menopangnya. Seperti itu. Jadi jangan pernah patah semangat bagi guru-guru hebat dimanapun Anda berada, entah itu ada dari Sabang sampai Merauke. Ingat bahwasannya pekerjaan kita mulia, kalau kita tidak bisa dinilai dengan uang guys. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jadi guru itu nggak kaya, ya memang nggak kaya, tapi kaya hati. Dan insya Allah apa yang kita lakukan itu mengandung unsur pahala karena kita memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak generasi penerus bangsa di Indonesia. Terima kasih atas kalian sudah mulai support video dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Jangan lupa kalian boleh komen di bawah kalau misalnya kalian pengen saya bikin video tentang guru penggerak ataupun tentang yang lain-lain. Kalian boleh komen di bawah. Dan juga kalau misalnya video kali ini itu masih ada yang kurang, kalau misalnya kalian juga para calon guru penggerak atau sudah jadi guru penggerak, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalnya oh ada yang seperti ini, yang ditanyakan seperti ini pada saya, boleh komen di bawah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.